Tidu si peniup seruling. Alkisah, hiduplah seorang petani miskin bersama istri dan anak-anaknya. Mereka semua bekerja keras di ladang untuk bisa membeli roti. Mereka semua bekerja keras, kecuali putra bungsu petani, Tidu. Tidu akan berbaring di ranjang di sana dan tidak menunjukkan minat untuk mengganggu dirinya sendiri dengan pekerjaan apapun, terlepas dari seberapa besar keluarga mengomel padanya. Jika mengomel terlalu banyak, Tidu akan pergi ke hutan. Di sana, ia akan tidur di bawah rindangnya pepohonan atau bermain serulingnya. Suatu hari, ketika dia memainkan seruling, seorang pria berjalan. Betapa indahnya kau memainkan seruling itu. Terima kasih. Aku berharap aku bisa duduk dan bermain dan tidak melakukan sedikit pun pekerjaan, dan aku menjadi orang terkaya di seluruh kerajaan. Tidak ada mimpi yang menjadi kenyataan ketika seseorang diam saja, anak muda. Tidak ada orang yang pernah hidup menjadi kaya tanpa pekerjaan. Tapi aku benci bekerja. Mengapa kau tidak bermain seruling besar untuk orang-orang di sekitarmu? Aku tidak punya seruling besar, dan aku juga tidak punya uang untuk membelinya. Mainkan serulingmu, segera kau akan memiliki cukup uang untuk membeli seruling besar. Lalu Tidu mulai bermain serulingnya untuk orang-orang di desanya. Dia bermain sangat indah, sehingga orang-orang dengan senang hati memasukkan koin ke topinya, dan tidak lama Tidu punya cukup uang untuk membeli satu set seruling yang besar. Seruling itu lebih bagus daripada yang sebelumnya, dan tidak ada satupun dari 20 desa di sekitar tempat Tidu yang tidak mengundangnya untuk bermain di pesta pernikahan dan upacara lainnya. Tidu, kami belum pernah mendengar musik yang begitu manis dalam hidup kami. Aku tidak tahu berapa jumlah yang pantas untuk karya senimu ini. Tetapi sekarang, tolong terima 1000 koin emas ini untuk penampilanmu. Terima kasih, Tuan. Orang akan berpikir bahwa semua kekayaan akan membuat Tidu bahagia, tetapi itu hanya membuatnya lebih rakus. Sudah lama sejak dia meninggalkan rumah dan bukannya kembali ke keluarganya, dia malah memutuskan untuk pergi ke tanah Kungla yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa setiap keluarga di Kungla lebih kaya dari 50 raja yang disatukan. Uangku, kemana uangku hilang? Bayangkan jika aku bermain di Kungla, aku akan menjadi sangat kaya. Jadi, Tidu mengemas harta dan serulingnya, lalu pergi ke kapal yang menuju ke Kungla. Tapi Tidu menolak untuk membeli tiket, berbohong bahwa dia tidak punya uang, padahal jelas dia punya lebih dari cukup. Permisi, Tuan, tolong tiketnya. Aku tidak mempunyainya. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu masuk tanpa tiket. Aku orang miskin. Aku akan membeli tiket jika aku bisa. Maafkan aku. Salah satu pelaut di kapal tahu tentang Tidu. Dia telah mendengarnya bermain seruling. Dia diam-diam memanggilnya. Shh, kesini. Bukankah kau pemain seruling yang terkenal? Iya. Kau harusnya punya lebih dari cukup uang untuk membeli tiket. Tapi karena aku tahu seberapa bagus kau bermain, aku akan membiarkanmu masuk. Pada malam hari, kau harus melompat ke air dan berenang di belakang kapal. Aku akan mengatur agar kapten menarikmu. Kau harus memberitahu kapten bahwa kau berenang jauh di belakang kapal. Tidu menjadi sangat kikir, sehingga dia menyetujui rencana aneh itu. Dan pada malam hari, dia keluar dari kabin pelaut dan melompat ke dalam air. Sang pelaut berteriak, Ada seorang pria berenang di belakang kapal. Ada seorang pria berenang di belakang kapal. Dia tampaknya akan tenggelam. Cepat, ambil tali untuk menariknya. Cepat. Tolong! Tolong! Mereka menarik Tidu ke atas kapal. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Karena kau tidak mengizinkanku masuk kapal tanpa tiket, aku berenang di belakangnya. Tapi sekarang aku kehilangan kekuatan. Jika kau tidak menarikku, aku pasti sudah tenggelam. Kau berenang sejauh ini? Selama lebih dari 8 jam? Aku tidak tahu kau sangat ingin pergi ke Kungla. Ayo, pergi bersama kita. Lalu Tidu diizinkan masuk ke kapal,
Dan 1 atau 2 hari kemudian, kapal berlabuh di Kungla. Tidu berjalan ke jalan-jalan Kungla, dan dia sangat kagum melihat rumah-rumah dengan gerbang yang terbuat dari emas. Orang-orang yang naik kereta bertahtakan batu-batu berharga. Bahkan pedagang biasa di pasar tampak seperti bangsawan kaya, seperti pangeran, ataupun seperti putri. Aku bisa mendapat banyak uang di sini. Ayo, di Kungla pembantu dapat menghasilkan 10 kali lebih banyak dari apa yang didapatkan musisi di tempat lain. Tidu mendengar itu dan memahami kalau pembantu menghasilkan uang lebih banyak dari seorang musisi, maka ia akan menjadi pembantu. Karena itulah ia meninggalkan serulingnya dan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah besar. Setelah sebulan bekerja, Aku senang dengan pelayananmu. Ini adalah gajimu. dalam sebulan, Tidu telah menghasilkan 10 kali lebih banyak daripada yang ia akan dapatkan dalam setahun. Tetapi semakin banyak uang yang Tidu dapatkan, ia semakin ingin lebih. Dia menjadi begitu rakus dan kikir. Lalu dia berhenti membeli pakaian baru, sehingga pakaian lamanya usang dan sobek. Suatu hari, tuannya melihat itu. Kau pembantu, lebih baik kau pergi dan membeli pakaian baru, atau kau dapat meninggalkan rumah ini. Aku tidak ingin memiliki pelayan yang terlihat begitu miskin di rumahku. Orang-orang akan berpikir bahwa aku tidak membayarmu, dan itu tidak menyenangkan. Ketika Tidu mendengar tuannya menegurnya, hatinya menjadi sengsara. Dia merindukan semua pujian dan penghormatan yang pernah ia miliki di desa asalnya. Dia berusaha menenangkan hatinya yang sakit di dekat danau kota. Ketika ia sedang duduk menatap ke dalam air, sebuah wajah pria yang dikenalnya tercermin di dalamnya. Tidu mendongak. Pria yang sama yang menyarankannya untuk mulai bermain musik. Kau? Aku melihat bahwa kau mengingatku. Rasa laparmu akan uang belum menghapus ingatanku dari pikiranmu. Aku memiliki banyak uang, tapi aku kehilangan rasa hormat. Bagaimana kau akan bahagia sebagai pembantu ketika hatimu dengan musik? Kau menyerahkan bakatmu yang sudah ada dalam dirimu untuk beberapa koin tambahan? Bukanlah kurangnya rasa hormat yang membuatmu sakit, keserakahanmu yang menyakitimu. Apa yang harus aku lakukan? Kau dulu menunjukkan aku jalan. Tolonglah, tunjukkan aku sekali lagi. Caranya sama. Lupakan keserakahan uang dan mulai bermain seruling lagi. Tetapi jangan meminta uang untuk penampilanmu. Kau akan melihat bahwa kau akan dihargai dengan baik. Tapi aku sudah jarang berlatih. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa bermain sebaik aku dulu. Betapa malangnya kau membuang bakat indah yang kau miliki. Berlatihlah. Aku yakin kau akan menjadi sama bagusnya seperti sebelumnya. Kau punya cukup uang untuk hidup sampai saat itu. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Akhirnya, Tidu kembali berlatih dengan menggunakan serulingnya. Dan tidak lama kemudian, dia sama baiknya dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Begitu manis musiknya, sehingga orang-orang kaya dari Kungla menghadiahinya dengan harta, sampai Tidu adalah salah satu orang terkaya di sana. Tapi, sekarang Tidu sudah berubah. Dia ingin pulang ke keluarganya. Lalu dia membeli sebuah kapal dan mulai berlayar pulang dengan hartanya. Namun sayang, kapal itu terperangkap dalam badai besar dan tenggelam, membawa semua kekayaan Tidu bersamanya. Untung saja, Tidu berhasil selamat dan hanyut ke pulau asing. Di mana aku? Apakah aku kehilangan semuanya dalam badai? Tidu lapar dan menjelajahi pulau untuk menemukan sesuatu yang bisa ia makan. Dia segera datang ke pohon yang penuh dengan apel dan yang lainnya dengan kelompok hazelnut. Ia memilih keduanya karena dia sangat lapar. Dia kembali ke pantai untuk makan. Tetapi begitu dia mengambil beberapa gigitan apel, hidungnya tumbuh sangat panjang, hampir menyentuh kakinya. Kenapa ini? Haruskah aku hidup seperti ini sekarang? Dalam keadaan pusing, dia meraih hazelnut dan melahap beberapa. Dia merasa lega karena hidungnya kembali seperti semula.
Ini adalah buah ajaib. Setidaknya aku tidak akan kelaparan di sini. Aku tidak peduli dengan hartaku karena aku telah melihat uang dapat membuat hidup nyaman, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa sakit hati. Tapi aku berharap aku punya serulingku untuk dimainkan. Tiba-tiba, langit bergemuruh dan guntur terdengar sangat kencang. Lalu Tidu melihat wajah pria di langit. Tidu, aku sangat senang bahwa kau akhirnya mengetahui apa yang lebih penting dalam hidup. Dan bahwa kau tidak sedih kehilangan kekayaanmu. Karena itu, aku berikan kau kembali serulingmu. Kau akan segera diselamatkan. Ada seorang raja di kerajaan Riviera. Dia sombong dan berpikir bahwa dia dan keluarganya adalah orang-orang yang paling tampan di dunia. Dia memenjarakan orang hanya karena dia pikir mereka berpakaian cukup baik. Gunakan apel dan hazelnut ini untuk memberinya pelajaran dan dapatkan cukup uang untuk kembali ke rumah. Tidu membuat 2 keranjang dengan tergesa-gesa. Dia mengisi satu dengan apel dan yang lainnya dengan hazelnut. Dan menunggu. Segera, dia melihat sebuah kapal datang dari kejauhan. Tidu melambai ke kapal dan diselamatkan oleh kapal itu. Kapal berlabuh di sebuah kerajaan bernama Riviera. Tidu menyamarkan dirinya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang akan mengenalinya. Dia mengambil keranjang apel dan dia pergi ke istana. Apel segar, renyah, manis, dan berair semerah matahari. Apel segar, renyah, manis, dan berair semerah matahari. Sekarang, si juru masak baru saja mencari apel yang akan dibuat kue apel untuk keluarga kerajaan. Jadi dia memanggil Tidu. Hei, kemarilah penjual apel. Apakah apelmu cukup bagus untuk disajikan kepada raja? Oh, kau tidak akan pernah melihat apel yang lebih bagus dari ini. Lihat dan puaskan dirimu. Apel ini memang terlihat bagus. Baiklah, aku akan mengambil seluruh keranjang ini. Tidu buru-buru mengambil uang itu dan bergegas keluar dari sana agar si juru masak tidak mencoba apelnya sendiri. Beberapa hari berlalu dan Tidu menunggu dengan sabar. Segera ada desas-desus tentang keluarga kerajaan yang jatuh sakit. Dan kemudian suatu hari ada pengumuman. Dengarkan semua pesan khusus dari istana. Keluarga kerajaan sakit dengan penyakit aneh yang timbul dari apel. Penyakitnya tidak mengancam kehidupan mereka, tetapi itu aneh dan memengaruhi hidung mereka. Siapapun yang dapat memberi obat dan menyembuhkannya akan memiliki setengah kerajaan. Tidu mendengar ini. Dia membuat bubuk dari hazelnut dan menyamar sebagai seorang dokter. Dia pergi ke istana dengan hazelnut. Aku memiliki obat untuk penyakit raja. Biarkan mereka makan 5 sendok penuh dan mereka akan sembuh esok hari. Dan tentu saja hidung panjang raja sudah disembuhkan. Dan raja menawarkan Tidu hadiah. Kau telah menyembuhkan kami dan aku menghormati janjiku akan hadiah itu. Tetapi aku ingin memberimu sesuatu yang lebih dari setengah kerajaanku. Apa yang kau inginkan? Tuan, aku mendengar kau telah memenjarakan orang hanya karena kau berpikir bahwa mereka berpakaian cukup baik. Bebaskan mereka, Yang Mulia. Iya, benar. Kesombonganku untuk menjadi sempurna dan berpakaian bagus sudah tidak ada lagi. Dan aku sudah meminta semua tahanan itu dibebaskan. Apalagi yang bisa aku lakukan untukmu selain memberimu setengah dari kerajaanku? Aku tidak ingin setengah dari kerajaanmu, Yang Mulia. Biarkan aku punya kapal untuk berlayar pulang dan cukup uang untuk membeli beberapa hektar tanah. Baiklah. Lalu raja memberi Tidu salah satu kapal terbaiknya dan mengisinya dengan harta sehingga Tidu pulang, membeli sebidang tanah luas, membangun sebuah rumah besar di atasnya dan tinggal di sana dengan bahagia selamanya bersama keluarganya, bermain dengan serulingnya. Dia berbagi kekayaannya dengan yang membutuhkan dan tidak pernah lagi malas atau serakah. Kekayaan dan kecantikan bisa binasa, tapi bakat dan kerja keras tidak akan pernah meninggalkanmu.